Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan boleh memperingati hari Pentakosta, hari 50, di mana ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Di situ Yesus mengadakan banyak tanda-tanda mujizat. Kemudian setelah itu dia naik ke surga, lalu mengatakan kepada orang percaya, kepada murid-muridnya, jangan pergi dulu, tinggal dulu di Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Bapak Ibu Saudari dalam Tuhan, kita bersyukur saat ini kita boleh menantikan pencurahan Roh Kudus akan dilimpahkan bagi gereja Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan bahwa kita rindu akan Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan ku, pulihkan, kita kata mengalirlah, mengalirlah, haleluya, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh di hidupku, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah oh Rohku, pulihkan ku, pulih, sekali lagi kita katakan mengalirlah, mengalirlah di hidupku, di hidupku, haleluya, haleluya, mengalirlah kami, memenuhi kami, haleluya, 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 haleluya. Kau boleh menjawab kami, Kau boleh lawati kami saat ini, oh Roh Kudus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh berada di rumah Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu saat ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di dalam hari-hari yang kami lalui Tuhan. Semuanya karena anugerah, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur saat ini Tuhan, kami boleh memperingati hari Pentakosta, hari ke-50, hari pencurahan Roh Kudus. Gereja Tuhan, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu boleh memenuhi kehidupan kami Tuhan. Pengalaman Kristus, pengalaman bersama Roh Kudus Tuhan, membuat kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal-Mu lagi ya Bapa. Mari Roh Kudus berkati ibadah ini, berkati kami Tuhan. Kami bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Bahkan firman-Mu sebentar akan menjadi bagian hidup kami, memperlengkapi kami ya Bapa. Sehingga kami pulang dari tempat ini ada kesukaan besar, ada sukacita yang dahsyat, yang luar biasa Allah nyatakan dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, sakit penyakit dalam nama Yesus kami boleh disembuhkan. Bahkan yang putus pengharapan, pengharapan yang baru Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami akan mulaikan ibadah kami saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersorak-sorai sebab Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus tercurah. Haleluya. Haleluya. Bagi
sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Ya, kita katakan anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan haleluya. Minyak tercurah urapi umatnya. Ya, kita katakan sekali lagi haleluya. Anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata. Sekali lagi kita katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan karena gagah kami Tuhan dalam melayani-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berhembuslah Engkau Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang kita katakan sekali lagi, berhembuslah Roh Kudus. Hembuslah Roh Kudus di dalam. Haleluya Yesus. Haleluya. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembus
kami Tuhan, ini kerinduan kami. Kiranya Roh Kudus semakin dipenuhkan atas hidup kami Tuhan, dan terus bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di tempat ini, dalam hidup kami ya Tuhan, senantiasa kami setiap hari, setiap saat membutuhkan pimpinan, pertolongan, penyertaan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, sebab oleh anugerah-Mu pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul, boleh berhimpun ya Tuhan, datang ke hadirat Tuhan untuk mempersembahkan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami boleh memperingati hari Pentakosta, di mana kurang lebih 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu Tuhan, dan terus Engkau curahkan dari waktu ke waktu setiap orang bertobat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dan hari ini ya Tuhan kami mau dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tentang Roh-Mu Tuhan, kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini, pimpin ya Tuhan, dan urapi, biarlah semua yang hamba sampaikan adalah kebenaran firman yang datang dari Tuhan, dan kami percaya kami semua diberkati. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam, salam. Ya, kiranya damai sejahtera Allah semakin melimpah atas kita semua. Di dalam kita ada Roh Allah, Roh damai sejahtera, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap dapat merasakan damai sejahtera itu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di awal Bapak Menurung sudah sampaikan bahwa hari ini adalah hari Pentakosta, di mana kita memperingati peristiwa Roh Kudus dicurahkan pertama kali di dalam Kisah Rasul pasal 2 ya, ayat 1 sampai 13. Di loteng Yerusalem terjadi peristiwa yang luar biasa, di mana tiba-tiba ada gemuruh angin, lalu ada lidah-lidah api di atas kepala para murid saudara-saudara, dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ya, bahasa Roma, bahasa Partia, bahasa Kapadokia dan sebagainya, saudara. Luar biasa, Injil diberitakan waktu itu dan terjadi pertobatan 3000 jiwa, luar biasa. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yang dijanjikan oleh Bapa, sudah digenapi. Hari ini kita memperingati peristiwa yang luar biasa itu, dan saya berharap persekutuan kita dengan Roh Kudus ini semakin dibangun lagi, semakin dikuatkan lagi, saudara. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah roh yang di dalam kita lebih besar. Ya, roh yang di dalam kita lebih besar dari apa? Kita baca bersama surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ya, kita sama-sama baca bersama surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh kita lebih besar dari apa? Dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Di balik nabi-nabi palsu, di balik antikris yang terus berupaya untuk menyesatkan umat Tuhan, saudara. Tapi percayalah bahwa roh yang di dalam kita itu lebih besar, sehingga kita bisa mengalahkannya, saudara. Luar biasa. Saya coba browsing di satu situs namanya Bible Info. Di situ ada rubrik tanya jawab, saudara. Pertanyaannya adalah, mengapa Roh Kudus dikaruniakan kepada manusia? Saya lihat jawaban netizen luar biasa. Semuanya benar menurut saya. Ada yang mengatakan karena manusia atau anak-anak Tuhan membutuhkan penyertaannya. Ya, ada yang memberikan jawaban agar anak-anak Tuhan berbuah. Ya, ada yang ngasih jawaban lagi karena anak-anak Tuhan itu banyak mengalami beban hidup, kesulitan, sehingga membutuhkan penghiburan oleh Roh Kudus. Dan masih banyak lagi jawaban-jawaban yang luar biasa, dan itu benar, saudara.
Dan saya berharap kita semua juga memiliki pemahaman yang benar. Mengapa Allah Bapa kita mengaruniakan Roh Kudus kepada kita? Dan itu dimintakan oleh Tuhan Yesus, dijanjikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Bahkan sebelum dia disalibkan, dia sudah berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi itu sudah digenapi, saudara ya, sudah digenapi dan itu luar biasa. Dan percayalah, roh yang dijanjikan Tuhan itu adalah roh yang adalah lebih besar. Ya, kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 17. Ya, Yohanes yang 14 ayat 17. Kita temukan di sana, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu, dan diam di dalam kamu. Yang saya tekankan di sini, tadi ada banyak jawaban ya, tapi saya mau tekankan satu jawaban ini. Kan tidak mungkin, banyak sekali karya Roh Kudus atas hidup kita ya, sangat banyak saya belajar tentang Roh Kudus. Wah, ternyata luar biasa apa yang dikerjakan Roh Kudus. Tapi satu hal, bahwa Roh Kudus itu diam di dalam kita, ini penting saudara ya. Mengapa Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita? Supaya dia diam, supaya dia diam di dalam kita. Nah, dengan Roh Kudus itu diam di dalam kita, saudara-saudara, maka itu menjadi meterai. Meterai itu segel, saudara ya. Kalau saudara berurusan dengan surat menyurat, itu ada meterai. Itu segel, nggak bisa diganggu gugat. Nah, kita dimeterai oleh Roh Kudus, disegel sehingga tidak ada yang dapat mengganggu gugat kita. Kita menjadi anak Allah itu sah karena ada Roh dalam kita. Tidak ada seorang pun yang menjadi anak-anak Allah tanpa Roh Kudus diam di dalamnya. Itu luar biasa. Dan Roh itu juga telah membaptiskan kita, memasukkan kita ke dalam tubuh Kristus, menjadi satu anggota gereja. Tapi selain itu, saudara, bahwa roh yang diam dalam kita itu lebih besar. Karena itu kita butuhkan, saudara, menghadapi roh-roh yang ada di dalam dunia. Roh-roh yang ada di balik para guru-guru palsu, antikris, saudara. Sejak zaman Rasul Yohanes, ini surat 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Ternyata antikris sudah ada, saudara. Jadi guru-guru palsu itu sudah menyusup ke dalam gereja dan menyesatkan orang percaya. Nah, kita coba lihat perbandingannya, slide berikutnya ya. Ini Roh Kudus versus roh antikris, saudara. Menurut pandangan Roh Kudus, Yesus datang sebagai manusia. Itu di ayat yang kedua, saudara. Saya baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Itu adalah roh manusia yang dipimpin Roh Kudus. Ya, roh manusia yang dipimpin Roh Kudus. Setiap roh manusia yang dipimpin Roh Kudus, dia akan mengakui bahwa Yesus itu adalah firman Allah, sang firman yang menjadi manusia, datang ke dunia sebagai manusia. Tapi kalau roh antikristus, saudara, Yesus tidak datang sebagai manusia. Ada enggak agama sekarang yang juga berpandangan seperti itu? Yesus itu bukan Tuhan yang menjadi manusia. Yesus adalah manusia biasa. Tapi dia dijadikan nabi. Nabi sama dengan nabi-nabi yang lain. Ada enggak agama yang seperti itu, saudara? Ada. Dan di balik itu ada roh antikristus, saudara. Tapi kalau pandangan Roh Kudus yang benar, Yesus betul-betul adalah sang firman Allah yang menjadi manusia untuk mati bagi kita, saudara. Sebab kalau dia tidak menjadi manusia, tidak bisa mati, tidak bisa wafat untuk menebus kita, menebus saudara. Tidak akan terjadi keselamatan, saudara. Tapi roh antikristus, udah, dia hanya manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan Allah yang menjadi manusia. Dia hanya menjadi manusia yang jadi nabi aja. Itu roh antikristus, penyesat, saudara. Dan itu membahayakan anak-anak Tuhan, enggak sedikit para pendeta mu'alaf, enggak sedikit, banyak sekali. Karena konsepnya dipengaruhi oleh roh antikristus.
orang yang rohnya dipimpin Roh Kudus, dia akan mengaku Yesus. Artinya apa? Percaya Yesus. Saudara percaya Yesus? Saudara percaya Yesus? Amin. Berarti Roh Kudus ada di dalam saudara. Amin. Roh Kudus di dalam kita sehingga kita bisa mengakui Yesus, bisa percaya Yesus. Tetapi roh antikris, saudara, tidak mengakui Yesus, tidak percaya kepada Yesus, tidak mau menyerahkan dirinya, hidupnya kepada Yesus, karena memang ini kontradiksi. Roh yang bertentangan dengan Roh Kudus, saudara, dan ini adalah mayoritas penduduk dunia, dikendalikan roh antikris. Mereka tidak mengakui Yesus, tidak percaya Yesus, saudara. Jadi karena Roh Kudus di dalam kita percaya kepada Yesus, dia adalah Allah, sang firman Allah yang menjadi manusia untuk mati bagi saya, bagi saudara semua, supaya kita diselamatkan, supaya terjadi keselamatan atas manusia. Tanpa kematian Yesus tidak terjadi keselamatan, saudara. Nah, kita mau lihat lebih lanjut, saudara. Apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita selain kita dimampukan ya mengalahkan roh-roh dunia tadi? Kita mau lihat bahwa Roh Kudus itu memimpin kita, ya. Roh Kudus itu memimpin kita. Kita baca bersama Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Mari kita lihat, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13. Kita perhatikan, saudara. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sampai di sini saja. Jadi Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus disebut juga roh kebenaran. Ada banyak sebutan untuk Roh Kudus, saudara, ya. Dia disebut roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur, roh Yesus, roh Allah, roh sukacita, roh damai sejahtera, macam-macam. Itu sebutan untuk Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saya punya teman waktu kami belajar di Jogja, saudara. Dia asli orang Brebes. Suatu ketika dia sama teman-temannya itu mau ke kompleks prostitusi. Katanya di Tanjung itu, ada Tanjung ya di Brebes ya. Saya belum pernah lihat Tanjung. Itu ada kompleks prostitusi waktu itu, kalau sekarang nggak tahu. Tapi ajaib, saudara-saudara. Ini anak Tuhan tapi nakal. Jadi kalau ada anak Tuhan kok niatnya ke Sunan Kuning, itu nakal, saudara. Beling. Dia mau ke Tanjung, saudara, tetapi di tengah jalan terjadi kecelakaan. Dia bersaksi bahwa ini adalah teguran Roh Kudus atas saya dan teman-teman. Sehingga mereka pulang dalam keadaan kesakitan dan bertobat minta ampun. Setelah mereka mengalami sakit, baru taat pada pimpinan Roh Kudus. Dia baru sadar bahwa niatnya untuk ke tempat nakal itu adalah bukti ketidaktaatan dia atas pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu memimpin kepada kebenaran, saudara, bukan memimpin orang berbuat dosa, bukan memimpin orang kepada kesesatan, saudara, bukan memimpin orang kepada hal-hal yang najis, yang kotor. Lah Tuhan begitu baik mengaruniakan rohnya yang kudus kepada kita supaya memimpin kita untuk masuk dalam seluruh kebenaran Tuhan. Nah, firman Allah ini adalah kebenaran, saudara. Kita bersyukur zaman para nabi itu firman diucapkan oleh para nabi ya, dalam bentuk lisan. Para rasul juga memberitakan firman dalam bentuk lisan, verbal. Tetapi kita sudah dianugerahi Tuhan Alkitab yang sudah tertulis, Biblos, tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah. Firman Allah, inilah kebenaran. Lah Roh Kudus, saudara, memimpin kita untuk hidup sesuai dengan firman.
Dan pasti orang yang hidup sesuai dengan firman, yang benar hidupnya, jalan hidupnya baik, saudara. Keluarganya baik. Kenapa banyak keluarga-keluarga yang amburadul, kacau balau, terpecah belah? Karena tidak berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tidak berpegang pada firman, tidak mengikuti jejak Tuhan. Sedangkan Roh Kudus memimpin ke sana. Tapi banyak anak Tuhan yang pilih ke sini. Roh Kudus pimpin ke sana, banyak yang pilih ke sini. Akhirnya tersesat, saudara. Saya mau saudara kita semua taat pada pimpinan Roh Kudus. Berjalan, hidup ke dalam seluruh kebenaran. Wah, kalau seluruh rasanya berat ya, saudara. Saya juga berpikir merenung sampai di sini. Waduh, seluruh kebenaran. Berat sekali. Tapi itu memang target ilahi. Jadi target ilahi itu supaya anak Tuhan, umat Tuhan itu dipimpin ke dalam seluruh. Jadi seluruh hidupnya itu benar. Walaupun kenyataannya banyak yang gagal, termasuk saya. Saudara pernah gagal dipimpin Roh Kudus? Saya pernah dan sering gagal. Tapi target Tuhan, anak Tuhan ini seluruh hidupnya benar, berpadanan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Kalau ini terjadi, wah, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, selanjutnya Roh Kudus ya, itu memimpin kita setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, kita baca ayatnya. Roh Kudus memimpin kita dalam kehidupan kita sehari-hari selama-lamanya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia, Roh penolong itu, menyertai kamu selama-lamanya. Bukan hari ini, besok, lalu besoknya lagi dia tidak menyertai, tidak, saudara. Tetapi selama-lamanya dia menyertai kita. Ini luar biasa, saudara. Dan itu adalah pimpinan atas seluruh kehidupan kita sehari-hari, saudara. Dalam segala perkara. Saya baca buku karangan James Brill tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dia buktikan bahwa Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita dalam segala aspek. Kita lihat dulu Kisah Rasul pasal yang ke-16, 6-7. Ini pengalaman Rasul Paulus. Memang konteksnya dia adalah seorang hamba Tuhan, Rasul ya, dan penginjil. Kita mungkin memang bukan penginjil dan Rasul. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, tadi sudah saya katakan, Roh Kudus juga disebut Roh Yesus. Maksud Rasul Paulus ya dan Silas ini mau ke Asia kecil ya, memberitakan Injil di sana. Tapi Roh Kudus mencegah mereka. Lah bagaimana caranya mencegah? Tidak dijelaskan di situ. Bisa mungkin dengan bersuara, audible ya, atau melalui peristiwa tertentu, atau lewat orang juga bisa. Rasul Paulus dan Silas dicegah untuk tidak ke Asia. Apa alasannya kita nggak tahu. Ternyata suatu malam Tuhan berikan penglihatan. Ada seorang di Makedonia, ya di seberang selat. Itu ada seorang Makedonia yang memanggil Rasul Paulus. Taulah Rasul Paulus, ini yang dikehendaki Roh Kudus. Bukan ke Asia tapi ke Makedonia, dan itu dia kerjakan. Bagaimana Rasul Paulus disertai Roh Kudus, ya, dipimpin Roh Kudus, dan Rasul Paulus taat.
James Sperry dalam bukunya mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan mungkin tidak semuanya adalah rasul dan penginjil. Tetapi baik rasul, penginjil, hamba-hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan sama-sama disertai Roh Kudus selama-lamanya dalam segala aspek kehidupan, dalam bisnis saudara, dalam membangun keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan bagi para pelayan Tuhan, dan dalam kehidupan sehari-hari kita dipimpin Roh Kudus, saudara, dan itu selama-lamanya. Saya percaya kalau anak-anak Tuhan sungguh-sungguh rela dipimpin Roh Kudus, hasilnya luar biasa. Bisnisnya juga berhasil. Walaupun kadang-kadang juga diizinkan untuk gagal, untuk maksud tertentu. Saudara. Tapi pasti benar, cara dagangnya benar. Tidak akan tipu sana tipu sini. Oh kulaannya itu sudah 10.000, masa suruh jual 9.000, padahal kulaannya cuma 5.000. Enggak akan begitu, saudara. Kalau Roh Kudus diizinkan pimpin hidupnya, dalam bekerja tidak akan ngapusi bosnya, tidak akan korupsi, tidak akan menipu orang, tidak akan malas juga dalam bekerja, tapi giat bekerja, jujur. Dalam berumah tangga juga, suami enggak akan ngapusi istrinya. Oh gajinya hari ini, gajinya bulan ini naik, bilang sama istri, oh enggak naik, dipakai untuk foya-foya. Istri juga begitu, punya pria lain, dia bilang, aku setia padamu, Bi. Enggak akan terjadi, saudara. Anak-anak juga begitu, dia akan hormat pada orang tuanya, taat pada orang tuanya, menjaga nama baik keluarga. Jadi Roh Kudus kalau memimpin kehidupan kita sehari-hari, hasilnya luar biasa. Dalam segala aspek, hasilnya luar biasa. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita? Kalau Roh Kudus begitu baik pada kita, Roh Kudus begitu bermurah hati kepada kita, memimpin begitu luar biasa. Bagaimana sikap kita? Jangan mendukakan Roh Kudus, saudara. Tadi kita sudah katakan Roh Kudus diam dalam kita. Saya mau tanya dulu, saudara, percaya enggak kalau Roh Kudus diam di dalam hatimu, saudara? Percaya enggak? Amin? Ini bahaya kalau enggak percaya, saudara. Kalau saudara enggak percaya Roh Kudus diam di dalam diri kita, oh ini bahaya, saudara bukan anak Tuhan. Tapi baiklah, saya percaya kita semua percaya Roh Kudus di dalam kita. Kok enggak ngerasa kayak apa-apa, Om? Ya enggak harus ngerasa guys, saudara ya. Tapi buahnya nyata kalau Roh Kudus diam dalam kita. Nah, rumah kita ini disebut bait Allah, ya, bait Roh Kudus. Di mana Roh Kudus diam di dalam kita. Dia berkarya setiap hari, saudara. Kadang tidak efektif karena kita enggak taat. Akan efektif kalau kita taat. Nah, karena Roh Kudus itu diam dalam kita, maunya pimpin kita untuk hidup benar. Maunya menyertai kita dalam segala hal. Tapi kalau kita enggak mau dipimpin, itu mendukakan Roh Kudus. Ya, kita baca Efesus 4 ayat 30. Ya. Efesus 4 ayat 30, ayat yang luar biasa, tapi sulit dilakukan ya. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, Roh Kudus disebut Roh Kudus Allah. Dia dikatakan di sini telah memeteraikan, telah, saudara, ini perhatikan, telah berarti sudah terjadi, ya, telah memeteraikan kita, menyegel kita, sah kita jadi anak Tuhan sampai penyelamatan Allah itu nanti dinyatakan dengan sempurna. Nah, terhadap Roh yang telah memeteraikan itu, diam dalam kita sekaligus sebagai meterai itu. Jangan kita mendukakannya, jangan kita mendukakannya. Ya, kita hari ini tidak menanti pencurahan lagi, saudara, karena Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Pertama kali di loteng Yerusalem. Ya, tetapi seterusnya begitu orang percaya, Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada kita, diam dalam kita.
Tapi yang paling penting adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus? Kalau kita berbuat dosa. Setiap orang yang anak Tuhan yang berbuat dosa, dia mendukakan Roh Kudus. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa, dia mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya tidak mendukakan Roh Kudus, hiduplah kudus. Hidup suci, hidup taat, hidup benar. Nah itu menyenangkan Roh Kudus, saudara. Bukan mendukakan Roh Kudus. Saudara, mari kita menjadi tekad kita. Ya, lanjut. Waktu kita singkat, saudara. Apa yang dikerjakan Roh Kudus yang lain, dia itu memberikan kuasa. Ya, tadi sudah saya sampaikan, dicurahkan pertama kali itu waktu Pentakosta. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-1 sampai 13. Dan apa yang terjadi setelah itu? Seperti Kisah Rasul pasal yang ke 1 ayat 8 di sana dikatakan kamu akan menerima kuasa. Maka yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat 16, coba kita lihat. Ini antara lain, ya Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Ya. Kita baca, saudara. Ya. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Jadi sakit penyakit, roh jahat, KO oleh kuasa Roh Kudus di dalam orang-orang percaya. Waktu itu Rasul Petrus dipakai Tuhan dengan dalam kuasa Roh Kudus. Orang-orang di Yerusalem dan sekitarnya datang bawa orang sakit, orang dalam kelemahan, dan dirasuk roh jahat, diganggu roh jahat. Tapi semua disembuhkan. Setan ditaklukkan, roh jahat ditaklukkan. Dalam pelayanan saya ada banyak kali saya berdoa mendoakan orang yang diganggu roh jahat dan dilepaskan. Karena apa? Di dalam kita itu ada kuasa. Ada kuasa. Seorang paranormal yang bertobat itu bisa melihat. Teman saya Pak Yohanes Taryono, ya pernah khotbah di sini, asal di sini, Pak Pri kenal baik ya. Itu pernah cerita sama saya. Orang-orang Kristen itu dalam pandangan secara spiritual, auranya itu biru. Auranya biru, jadi ada perbedaan antara orang yang didiami Roh Kudus dengan yang tidak. Auranya biru, dan itu menggetarkan kuasa kegelapan. Luar biasa. Jadi iblis keok, setan keok, karena ada kuasa. Maka kita anak Tuhan jangan takut sama setan. Lewat kuburan takut. Ada yang lewat kuburan takut? Ya, lewat kuburan takut, lewat pohon beringin besar takut. Karena ada penunggunya katanya. Di Global TV itu ada acara sang penunggu. Yang enggak percaya bisa takut. Kita anak Tuhan enggak perlu takut kepada roh jahat, saudara. Dan sakit penyakit juga disembuhkan. Ya, saya pernah satu tim pelayanan mendoakan orang-orang sakit dan banyak disembuhkan. Walaupun tidak selalu, Tuhan punya rencana lain. Kenapa enggak selalu ada mujizat? Tuhan punya rencana lain. Saudara, tapi yang pasti mujizat atas sakit penyakit dan mengusir roh jahat itu mungkin terjadi, bisa terjadi karena Roh Kudus memberikan kita kuasa. Walaupun tidak selalu itu dia nyatakan, saudara. Tapi bisa terjadi, mungkin terjadi, tidak ada yang mustahil. Itu terjadi. Dan satu perkara, setelah Roh Kudus itu dicurahkan, saudara,
Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Ini jemaat begitu dinamis. Dinamikanya luar biasa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan saudara, mereka ini jemaat mula-mula saudara. Dikatakan di situ bertekun. Ini dinamika yang luar biasa. Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran para rasul. Ya banyak anak Tuhan kurang suka pengajaran firman. Ya, saya senang hamba Tuhan yang terbeban dengan pengajaran firman, walaupun tidak disukai oleh umat Tuhan. Umat Tuhan lebih suka hal-hal yang praktis ya, yang mengenai hidupnya. Gitu ya. Bicara keuangan, berkat dan sebagainya. Tapi jemaat mula-mula dikatakan di sini bertekun di dalam pengajaran dan dinamis. Mereka memecahkan roti, ini semangat berbagi. Saudara. Kemudian bertekun di dalam beribadah, di dalam berdoa. Hari-hari ini banyak gereja mengalami kesuaman, saudara. Di grup kami, alumni ya, STT, teman kami setelah banyak bahas bagaimana doa kita pada Israel atau Palestina macam-macam, ada teman saya yang agak emosi, sudah nggak usah bicara itu. Yang pasti gereja hari-hari ini lagi suam, tidak ada semangat memberitakan Injil, tidak ada semangat lagi bersaksi, hanya sibuk ngurusi urusan sendiri ya. Saudara, dan saya berpikir itu benar. Banyak gereja mengalami suam hari-hari ini. Yang dikehendaki adalah dinamis. Ada dinamika dan itu mungkin kalau gereja Tuhan berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Dinamis, ibadah tetap tekun saudara. Yang melayani pun tetap menyala-nyala. Dengan roh yang menyala-nyala. Karena itu dinamika Roh Kudus saudara. Roh Kudus tidak membawa kita untuk melempem, untuk lemah lesu, letih, kering saudara. Tapi Roh Kudus itu roh yang membangkitkan, memberikan semangat, memberikan dinamika. Ya. Jadi kalau ada yang pelempem-pelempem pelayanan, ayo bangkit dalam kuasa Roh Kudus. Ibadah melempem, doamu melempem, masih rajin berdoa kalau malam, pagi, masih. Yaitu, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Kalau itu sih, anak kecil juga bisa, Ustaz. Maksudnya bukan itu. Ya, doa sungguh-sungguh. Tekun, saudara. Ini dinamika Roh Kudus. Saudara, mari di slide berikutnya. Mari kita bangkit dalam kuasa Roh Kudus. Saudara. Ya, bangkit. Gereja Tuhan bangkit. Tadi di lagu puji-pujian yang kita naikkan, wah, Roh Kudus tercurah, saudara. Atas kita. Kita bangkit dalam kuasa Roh Kudus. Kita kalahkan roh-roh jahat. Saudara. Dan kita mau taat pada pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Berbuah. Ya, buah roh itu saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri dan sebagainya. Itu akan terjadi kalau ada kerjasama antara Roh Kudus dengan kita. Roh Kudus menolong kita untuk kita berbuah, saudara. Ya, bukan otomatis anak Tuhan pasti murah hati, pasti baik, ya, pasti bisa menguasai diri dan sebagainya. Tapi perlu ketaatan, kerjasama, saudara. Perlu kerjasama. Jadi karya Roh Kudus itu akan efektif kalau ada kerjasama, respon yang baik, tanggapan yang baik dari kita, reaksi yang baik dari kita. Aktivitas kita itu akan berhasil kalau ditolong Roh Kudus, tapi kita harus taat. Ya. Jadi kita mau taat kalau mau ada buah-buah roh. Saya lihat di televisi, dia kebetulan istri saya kan kadang-kadang nyetel acara selebrita. Saya sekilas lihat, aduh,
seorang artis Kristen lah kok ditangkap polisi, sedang pakai narkoba, pesta lagi saudara. Dan setelah disidik, sudah 3 tahun menggunakan narkoba. Apa itu buah yang keluar dari anak Tuhan yang dipimpin Roh Kudus? Bukan. Hal-hal seperti itu dan sejenisnya saudara, itu bukan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus adalah segala yang baik. Tapi itu terjadi kalau kita mau taat. Ya. Percayalah saudara bahwa roh yang di dalam kita, ya di dalammu, di dalamku, itu lebih besar. Dia selalu menyertai kita, dia selalu menolong kita, dan dia selalu memberikan penghiburan kepada kita. Sehingga dalam suka duka kita tetap dapat melaluinya, kita kuat, kita bisa kalahkan segala roh-roh dalam dunia ini. Amin. Mari kita angkat pujian. Ku buka hati untuk hadamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
dahsyat, penuh kuasa. Oh, nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah mengaruniakan Roh Kudus kepada kami, dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kami. Memimpin kami, memberi kami kuasa ya Tuhan. Ajari kami untuk taat, untuk menurut pada pimpinan Roh Kudus, sebab Roh-Mu membawa kami kepada seluruh kebenaran. Roh-Mu memberi kami kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan, untuk mengalahkan penyesatan, untuk mengalahkan sakit penyakit kelemahan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Roh-Mu senantiasa memenuhi kehidupan kami Tuhan, menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri dalam kehidupan ini, tetapi kami bersama-sama dengan Roh Kudus yang menyertai kami selama-lamanya. Haleluya, sampai Tuhan datang, sampai kami kembali kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus senantiasa memberi kami juga hikmat kebijaksanaan, agar kami tidak salah di dalam mengambil setiap keputusan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan saat ini. Haleluya, amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin bahwa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, sebelum kita pulang kita akan mendengarkan berita gereja. Ibadah Minggu 30 Mei tahun 2021, firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Didik Cahyo Kartiko. WBI Nias mengundang ibu-ibu untuk mengikuti doa rantai bersama WBI Korwil Semarang pada hari Rabu 26 Mei 2021 jam 9, perhatikan jam 9 sampai jam 10 di gereja. Mujizat pasti nyata dan penyertaan Tuhan sangat sempurna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari Kamis 27 Mei ada kebaktian WBI pukul 5 sore. Setiap hari Minggu pagi pukul jam 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan, flu, batuk, panas, dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Mohon persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Dr. Andus Suprianto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil perhantar pulang, mohon masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Demikian pengumuman, serahkan pada Bapak Soeharto untuk doa berkat. Bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur sebab kami boleh melewati ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami boleh bersama-sama memuji Engkau dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah diberkati dengan hadirat Tuhan, dengan hadirat Roh Kudus saat ini ya Tuhan. Kami akan pulang dengan sukacita, sebab Engkau sudah memenuhi kami dengan sukacita surgawi. Ya Tuhan, kami siap menghadapi
hari-hari sepanjang minggu ini bersama dengan Engkau. Tuhan, kami serahkan keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati dalam segala perkara, dalam keuangan, ekonomi, dalam kerukunan, kasih sayang dalam rumah tangga. Ya Tuhan, usaha pekerjaan kami Engkau berkati, studi kami, anak-anak-Mu Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan menyertai kami. Sebelumnya kami berdoa untuk Tuhan, penanganan COVID-19 yang masih belum berakhir juga sampai hari ini. Tuhan kiranya menolong, Engkau matikan ya Tuhan COVID-19 supaya tidak terus menular dan membawa korban semakin banyak, supaya keadaan kehidupan manusia kembali normal. Ampuni dosa bangsa-bangsa ya Tuhan, kalau ini merupakan teguran Tuhan atas umat manusia yang hidup dalam dosa. Tuhan, kami berdoa terus untuk negeri kami, Tuhan memberikan damai sejahtera supaya bangsa kami boleh hidup rukun satu dengan yang lain. Kami juga mohon kiranya jiwa-jiwa yang demikian banyak di negeri ini dijamah hatinya oleh Roh Kudus supaya mereka boleh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi manusia untuk mati menebus mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita angkat tangan kita. Kita buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin.